mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Masih ada kesempatan untuk boleh hidup di tahun yang baru ini. Bahkan bisa bersyukur di rumah Bapak Bupati untuk hari yang masih Tuhan beri. Kami ingin bersilaturahmi, menyampaikan pesan-pesan dan harapan kami di tahun ini. Namun sebelumnya Tuhan, sampaikanlah pesan buat kami. Pesan di rumah Bapak Bupati untuk tahun 2021. Demi nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat tahun baru buat kita semua. Shalom. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu. Mari kita perhatikan. Di sana nats Alkitab sudah tertulis. Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9. Kita akan membaca berganti-gantian. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu akan membaca ayat yang ganti. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, maka ia hidup akan hidup. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan dia berbuah, jika dia terlambat. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan. Bapak Bupati yang kami kasihi, Bapak Wakil Bupati, dengan semua umat Tuhan yang boleh berkumpul pada hari ini, kita bersyukur bisa melewati tahun yang tidak mudah. Tahun 2020 itu kayaknya kita sambut dengan harapan yang begitu baik. Namun Tuhan mengizinkan tidak ada manusia yang bisa jago di tahun 2021. Tidak ada manusia hebat di tahun ini. Tidak ada pemimpin yang hebat. Semua harus tunduk dengan COVID-19. Gereja pun harus tunduk dengan COVID-19. Itu realita yang harus kita terima. Bahkan hari ini memang Bupati saya berkata, jikalau kita masih hidup, ini bukan keberuntungan, ini bukan nasib, ini juga bukan kebetulan. Ini anugerah dan kemurahan Tuhan yang masih diberikan kepada kita. Karena semua begitu banyak orang yang mati. Tercatat teman saya yang menjadi pengurus sinode, ada 8 ketua sinode yang meninggal dalam umurnya. Ada beberapa pendeta. Begitu banyak orang yang harus tidak bisa lagi hidup di tahun ini. Dan kalau kita masih hidup, bersyukurlah masih ada kebaikan Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku, kisah ini adalah kisah tentang seorang tuan yang memiliki kebun anggur. Ketika Mang Bupati memberangkatkan kami dulu ke Israel, termasuk kebun anggur itu yang paling diperhatikan Mang Bupati, karena memang di Alkitab banyak. Saya berbicara dengan rabinya Yahudi, seperti apa itu kebun anggur, dan sangat menarik di kisah ini. Karena di antara kebun anggur itu, dia juga menanam 1 pohon ara. Sekali lagi, pohon anggurnya itu kebun, tapi di kebun itu ada 1 pohon ara yang ditanam. Ketika Tuhan itu datang, Tuhan itu berkata begini, tebang pohon ara ini. Sudah 3 tahun aku menunggu dia berbuah, tidak berbuah juga. Ngapain dia hidup percuma? Tapi sangat bersyukur, pengurus kebun itu berkata begini, Tuhan, boleh nggak jangan ditebang dulu? Kasihlah kesempatan 1 tahun lagi. Akan kucampur, akan kupupuk. Tapi tahun depan kalau dia tidak berbuah, tebanglah. Saya mencoba berpikir sederhana tentang aplikasi. Perhatikan Bapak Ibu. Mengapa pohon itu harus ditebang, kata pemiliknya? Ada 3 alasan. Yang pertama, pohon ara itu ditanam untuk berbuah, tapi sayang dia tidak berbuah.
Mengapa kita masih hidup tahun 2020, 2021? Karena kerinduan Tuhan harus berbuat. Jadi kalau tidak berbuat, boleh lihat yang di sebelahnya. Tahun naro 1, 2, 3. Itu realita. Mengapa? Bapak Ibu mohon maaf. Tuhan mengaruniakan jabatan buat kita, termasuk buat Bapak Ibu oleh Pak Bupati. Ya kalau tidak berbuat kan ditebang juga Bang Bupati. Saya ulangi Bapak Ibu, mengapa pohon ara itu harus ditebang? Karena tidak berbuah. Tapi alasan yang kedua, mengapa pohon ara itu harus ditebang? Karena seharusnya dia berbuah. Mengapa saya katakan seharusnya? Ketika saya ke Israel sama Bupati, itu pohon anggur itu kan tidak tinggi pohonnya, pendek. Bapak Ibu, paling mungkin tinggi 2 meter lah. Pohon ara itu bisa 5 meter, 7 meter tingginya. Artinya begini, pohon ara ini kan nggak punya saingan. Akarnya dia menguasai seluruh tanah. Pohon anggur nggak banyak yang bisa dia dapat. Tapi ini pohon ara banyak sumber tanah dia dapat. Yang kedua, bicara soal matahari, lebih banyak untuk dia. Karena dia pohon yang lebih tinggi. Mengapa harus ditebang? Karena seharusnya berbuah. Tapi sayang, pohon ara ini sibuk berdaun. Sibuk supaya indah dilihat orang. Dia lupa kalau pemiliknya datang, yang dia cari bukan daun, yang dia cari adalah buah. Mohon maaf Bapak Ibu kalau kata-kata ini agak tajam, tapi di awal tahun ini saya berkata, beribadah hari ini baik. Beribadah di gereja itu baik, tapi dengar, itu bukan buah, itu daun. Persoalannya habis kebaktian, kita ngapain? Itu buahnya. Di gereja kita berdaun, tetapi bagaimana karya kita di Tapanuli Utara? Itu buah. Apa kata pasangan kita tentang kita? Itu buah. Karena banyak anak mati sekarang, bapak-bapak baik kali sama istri orang, nggak baik sama istrinya. Katakan sama-sama, bukan ditapok itu Pak Pendeta. 1, 2, 3. Sama istri orang ramah kali dia, tapi sama istrinya ini di Tanah Karo Bapak Ibu saudara. Kalau kau dari Tanah Karo, saya bilang itu di Garut. Saya, tolong dengar sekali lagi. Kalau melihat kondisi COVID, Amang Bupati, Amang Wakil Bupati, harusnya kan orang makin dekat dengan Tuhan. COVID harusnya kan membuat orang lebih sungguh beribadah. Tapi jujur, alusi mewaga seroha, lem jonok doho Tuhan ini COVID itu malam gader dosan terus. Perlu kita renungkan. Tuhan mengizinkan COVID supaya manusia itu sadar akan penciptanya. Betapa kita tidak berkuasa, tapi sayang. Bukankah justru orang masuk penjara di saat COVID? Mengapa Bapak Ibu Saudaraku? Karena ternyata seharusnya dia berbuah. Tuhan memberkati dia, Tuhan memberi dia banyak. Ternyata hanya untuk menunjukkan kemuliaan dirinya, bukan untuk memancarkan kemuliaan Tuhannya. Saya bersyukur kalau Bapak Ibu jadi hadis, jadi kabak, jadi camat, puji Tuhan. Itu anugerah Tuhan. Tapi terpancarkah kemuliaan Tuhan lewat jabatan kita? Seringkali saya berkata begini sama ketua DPRD kami, Yesus kan udah nggak bisa dilihat. Yesus sudah di surga Bapak Ibu. Kita yang masih di sini, pertanyaannya, kalau orang mau melihat Yesus bagaimana caranya? Dia harus melihat orang Kristen. Kita harus berkata, ini kopi pastinya Kristus. Makanya kita berkata begini, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau aku ngomong, bukan kata-kataku yang kau dengar, kata-kata Kristus yang ada dalam hidup. Mengapa pohon itu harus ditebang? Karena seharusnya dia berbuah. Tapi alasan yang ketiga, mengapa pohon itu harus ditebang? Karena Tuhan itu memberi waktu untuk dia berbuat. Sudah 3 tahun. Saya membuka ensiklopedi sebentar dan karena lupa-lupa ingat dengan kisah pohon anggur. Bapak Ibu, ada perbedaan Israel dengan kita. Kalau di Israel memang Bapak, kalau pohon ara berbuah, maka buah yang pertama, buah yang kedua, buah yang ketiga nggak boleh diambil pemiliknya. Itu milik janda, milik anak yatim, milik musafir yang lewat. Pemiliknya nggak boleh mengambil buah itu. Tahun keempat baru pemiliknya boleh mengambil.
Ketika Tuhan itu bilang, sudah 3 tahun aku menunggu, itu artinya sudah 6 tahun ini pohon diharapkan berbuah, tidak berbuah-buah juga. Maka Tuhan itu bilang, tebanglah ya. Sudah berapa lama, sudah berapa kali kita mengikuti tahun baru, sudah berapa kali kita membuat resolusi hidup yang lebih baik. Anggota ONON berjuhian gak mau. Ternyata 1 tahun dan berjuhian. Bapak Ibu bisa bedakan berjuhian doh berjuhian. Coba lihat yang sebelahnya. Sama dia dong. Berjuhian doh mana berjuhian. Ada orang berjuhian. Dulu dia baik, makin lama makin nampak asli. Sekali lagi Bapak Ibu, apakah yang Tuhan harapkan dari kita? Lihat saya, ini penting. Mang Bupati dengan semua yang hadir di ibadahnya, Tuhan mengharapkan buah tahun. Saya ingin sebagai pengurus taman ini dengan Amang Pendeta Harian, kepingin berdoa hari ini Amang Bupati dan berkata, Tuhan, unang majuta berapa nolarauna, hupak kuriha kami besarauna, hubuk kami be, merjamitai be kapalito do tinggal, mertangiangi be ham. Alay mo udang marprabui be Tuhan, bata ba makakariso. Apa namin? Ini berat saja kok. Tapi ini yang menjadi perenungan kita. Bapak Ibu, hidup adalah kesempatan. Saya tidak akan lebih lama lagi. Ada 3 hal tentang kesempatan yang harus kita ajarkan dari nats ini kepada kita. Yang pertama, kesempatan itu adalah kesempatan terakhir. Pengurus taman itu bilang begini, beri kesempatan tahun ini, kalau tidak berbuah. Ini kesempatan terakhir Bapak Ibu. Gak ada yang tahu kapan kita mengakhiri hidup. Saya pikir yang terbaik dalam hidup adalah meninggalkan warisan. Melosak pedang bupati, dia membupati tahu. Ada koloni hal terima kita. Itulah warisan. Menurut gadis bihamu manginang, apalah penilaian orang tentang kinerja. Itulah warisan. Murang berjabat tapi ho harus si motor di jolma siap kerjum na selilingo. Hidup itu adalah kesempatan. Amang Bupati, saya mengalami hidup yang tidak mudah. Saya betul-betul dinolkan Tuhan nama bulan Desember. Saya mencoba bertapa, bersembunyi, karena hanya bisa berdoa dan menangis. Saya berpikir saya mencoba memelihara kesehatan saya dengan baik. Namun Tuhan izinkan aku stroke. Batin saya berontak, gak bisa terima. Di rumah sakit di Medan itu, saya bertanya, mengapa harus saya? Dan mengapa harus sekarang? Tuhan, 14 kali lagi saya khotbah datang. Bagaimana situasi ini? Mungkin saking gak nyamannya waktu itu Amang Bupati kami 2 kali pagi subuh saya didatangi 2 orang teman ketua sinode yang sudah meninggal. Pagi-pagi mereka datang hanya senyum sama saya lalu pergi. Tapi ku dengarlah suara, kayak bisa konang nah. Tapi saya bersyukur masih hidup hari ini, masih boleh datang. Jangan-jangan ini khotbah yang terakhir yang Bapak Ibu akan dengar. Kita juga tidak tahu. Buat kami para pendeta juga harus menyadari bahwa ini adalah kesempatan yang terakhir yang Tuhan beri. Jangan disia-siakan. Karena kalau kau sia-siakan, kesempatan itu akan segera habis. Tapi yang kedua, sadarilah kesempatan itu singkat. Singkat Bapak Ibu. Alkitab berkata hidup itu seperti jaga malam. Kerasat nasib sipan. Saya sip pagi, mergati, sip malam. Hari ini masih sipmu. Habis ini tukar sip juga. Kesempatan ini Bapak Ibu singkat, tidak lamanya kita hidup. Siapa di sini yang ingin mati umur 70? Boleh katakan? Siapa yang ingin mati di atas 70? Katakan? Yang tidak angkat tangan kau pasti mati di bawah 70. Karena tidak ada pilihan lain. Aku kan tanya bagus-bagus dari tadi Bapak Ibu. Saya ulangi lagi pertanyaannya, biar malaikat bisa lihat. Gitu. Lihat tangan kita. Siapa yang ingin mati umur 70? Angkat tangan. Ingin mati di atas 70, angkat tangan. Wah, angkat tangan bisa lihat. Masih dahulu pikir rumus.
Kita ingin hidup lebih lama, tapi sadari itu kan keinginan kita. Kalau Tuhan bilang waktunya selesai, ya selesai. Gak ada yang bisa menolak. Ada usah cerita Sri Korikot amang inang Mekel doang, dan ada ayat nyon ala ilustrasi bahwa ada masa ada parhadado amang obatin namin situa di gereja doh inangipe burju para Kamis. Borong ini ada memanggutu bijabuni halak ini. Ibu kena teje putar sombong ijo matai pa. Ayah hai. Ternyata datang malaikat. Tamunya itu malaikat. Ada apa? Inna malaikat om. Kubur kubereng warna. Ikom mati nama sonari. Jadwal mu nama ikom mati. Berjulang lah. Ikom mati doh. Gerang mu sonari. Goro nong ligijam. Ada memang lebih genayo di buku ikom mati doh. Gua mak tahu. Wah, dua titik dan berubah be dan bu. Inna tahu atau malaikat bejolongan maju kita bah asal hati ba. Oh malaikat iba dauli. Nangalopay naktay. Ilarini umat cedinggan maka mahal lagi. Alani sonang nagabita pudong mga malaikat. Ro may naktaw ngamudo mima. Beka tacorek gua minigin siya. Tabay may toro ba. Asa pa kuliah penuh. Lo maju ganda perjuri itu apa? Itu roh matai cocok. Itu kakak dia mangina. Hehe malaikat tuh. Wah. Macam berjuru hamu bah mangina wah sama gabidak tiga wah. Mono mai bah. Gua na perjuri ge prakudima, na prakudima ge bijak. Oh mesti bahari mana tuh. Kalau memang giliran di mana itu mati. Tidak ada yang bisa menghindar mangina. Biarin jangan samping ini saya lagi. Ayo nomor bumi sama Jepang bapak dari ibu. Tapi dengan khotbah ini, saya tahu Amang Bupati tahun 2021 mimpinya Amang itu banyak. Kami membicarakan itu dengan para pendeta. Kepingin juga jadi hamba Tuhan yang bisa menopang Amang Bupati. Bukan hanya di doa, tetapi di karya. Saya bicara dengan Amang harian dari tadi. Pemerintah ini bukan hanya ditopang dengan doa. Perlu para pendeta ini juga berkarya nyata. Apa yang bisa kita lakukan untuk menopang pemerintah Tapanuli Utara? Mengapa? Kesempatan itu akan segera berakhir. Dua, kesempatan itu singkat. Yang ketiga, kesempatan itu nggak bisa diulang. Handphone kalau habis pulsanya isi ulang. Kalau habis baterainya cas lagi. Tapi kalau hidupnya sudah game over, nggak bisa start lagi. Selesai. Saudara kita Muslim bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lo wasalau itu Yesusku. Tetapi sebelum itu, di awal tahun ini, saya hanya ingin mengajak Bapak Ibu berdoa. Bolehkah kita sepakat hari ini berdoa dan bilang, Tuhan, unang maju kita berdoa. Ini pernah Bapak kita. Marparbuy piau di ngulu ni natak ko doang ko. Marparbuy piau Tuhan di Tapanuli Utara. Marparbuy piau. Setidaknya kalau di Alkitab buah itu ada beberapa. Yang pertama, buah pertobatan. Apa itu buah pertobatan? Perubahan hidup setelah kita mengikut Tuhan. Yang kedua, buah roh. Terida di mulut kita ada kasih, sukacita, kebaikan, damai sejahtera, kesetiaan, penguasaan diri. Tapi yang terakhir, apa itu buah? Karya-karya hidup kita. Saya berdoa akan muncul anak-anak Tuhan, para pemimpin di Tapanuli Utara yang punya karya yang hebat untuk tahun ini. Saya dapat kesempatan berdoa untuk seorang dokter sebelum dia mati. Ada Dokter Robert Rumampe yang membatalkan pertunangannya, pernikahannya karena COVID. Mereka sepakat memundurkan pernikahannya karena suaminya, calon suaminya Dr. Robert Rumampe ini adalah seorang dokter spesialis bagian dalam di Jakarta. Dia bujuk tunangannya, mereka mau memundurkan jadwal pernikahan. Tapi sayang, saya pikir Bapak Ibu pun dengar cerita. Ada pasien yang tidak jujur, terpaparlah Dr. Robert.
dalam umur 28 tahun. Dokter ini harus mengakhiri hidupnya. Sempat berdoa buat dia, dan satu kalimat yang dia ucapkan, Pak Pendeta, aku tidak menyesal kena COVID. Saya tanya, mengapa mereka berobat? Karena setidaknya selama hidup aku berbuat. Ada orang-orang yang pernah merasakan kasih. Ada ribuan orang yang kena COVID yang pernah kutolong. Saya bilang, senang kali mendengarnya. Dan saya tahu dia mengakhiri hidup. Dia mengakhiri hidup dengan sudah berbuah. Jangan sampai kita mengakhiri hidup tanpa buah. Sekali lagi lihat yang di sebelahnya, pandang dia dengan senyuman mata. Para gue mahal, para gue mahal. So kami bertolong. Boleh kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Selamat berbuah amanah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangun berdiri bersama-sama. Saya kita berdoa bersama-sama. Satu lagu yang umum saya ingin Bapak Ibu juga tahu lagu ini. Hidup ini adalah kesempatan. Di sana? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan. Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat. Selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti. Bila saatnya nanti. Ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidupku, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, aku masih kuat. Bila saatnya nanti, bila saatnya ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Tundukkan kepalamu sebentar, pianonya boleh terus mengalunkan musik. Tutuplah matamu, Bapak Ibu. Bolehkah kau taruh tanganmu dua-dua di hati? Saya ulangi lagi omonginnya. Kalau masih hidup tahun ini bukan nasibmu. Ini bukan kebetulan. Tuhan masih memberimu kesempatan. Tapi jangan lupa, kesempatan itu akan habis. Jangan lupa, kesempatan itu singkat. Kesempatan itu akan berakhir. Jangan jadi anak Tuhan yang tidak berbuah. Kalau Tuhan beri engkau jabatan, Tuhan beri kesempatan untuk mengelola sesuatu. Bolehkah hari ini kita berdoa mungkin dengan meneteskan air mata dan berkata, Tuhan, jangan tebang saya dulu. Bantulah saya untuk berbuah. Istriku, suamiku, anak-anakku, orang yang kupimpin, orang-orang di sekitarku bisa melihat ada buah kehidupanku. Mereka tidak hanya melihat daun. Tahun 2021 bukan hidup yang hanya memperkaya diri, bukan hanya supaya orang lihat aku bagus, tapi tahun 2021 adalah hidup menunjukkan kepada Tuhan, ini buahku Tuhan, ini buahku. Engkau menunggunya dan tahun ini aku ingin berbuah lebat. Tuhan menikmatinya. Orang-orang di sekitarku pun bisa menikmatinya. Silakan berdoa Bapak Ibu secara pribadi. Saya akan menyanyikan lagu ini. Silakan berdoa sekarang. Tuhan mendengar doa. Hidup ini adalah kesempatan.
Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Sambil kita tetap berdiri, saya rindu sekali untuk Amang Sarlandi Kota Barat, Amang Wakil Bupati kita boleh berdoa buat Tapan Utara, menjadi doa syafaat kita bersama-sama. Boleh Amang Wakil Bupati maju ke depan, kita angkat rapnya lagu ini sekali lagi bersama-sama. Amang Wakil Bupati maju bersama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah